bikin hati adem untuk harapan-harapan di penghujung tahun ini. Shin Tae-yong buka suara usai gagal di ASEAN Cup 2024. Ini janji besarnya untuk timnas Indonesia di 2025. Setelah kekalahan di ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong akhirnya buka suara mengenai masa depan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan janji besar yang akan membangkitkan harapan baru bagi para pendukung. Apa yang dia rencanakan untuk tahun depan? Media Korea Selatan soroti peran sentral Erick Thohir dalam kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Arab Saudi. Media Korea Selatan mengapresiasi peran penting Erick Thohir yang berhasil membangkitkan semangat timnas Indonesia yang berujung pada kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi. Apa yang membuat Thohir begitu berpengaruh dalam perubahan besar ini? Filipina guncang ASEAN Cup 2024, pemain buangan PSM Makassar sukses hancurkan Thailand. Dalam pertandingan semifinal ASEAN Cup 2024, Filipina berhasil mengalahkan Thailand dengan cara yang sangat dramatis. Semua mata tertuju pada pemain yang sebelumnya tak dipedulikan PSM Makassar yang mencetak gol kemenangan. Apa yang membuat kemenangan ini begitu luar biasa? Pratama Arhan pantas dibilang berhoki besar, sang ibu ungkap ritual khusus sebelum bertanding. Pratama Arhan yang kini menjadi bintang timnas Indonesia memiliki kebiasaan unik sebelum bertanding yang diungkap langsung oleh sang ibu. Ritual yang diyakini mendatangkan hoki besar ini menjadi kunci keberhasilannya di lapangan. Apa yang sebenarnya dilakukan Arhan sebelum pertandingan besar? Erick Thohir janji dan komitmen bantu Shin Tae-yong raih prestasi gemilang di sepak bola Indonesia. Setelah resmi menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung menyampaikan komitmen besarnya untuk membantu Shin Tae-yong dalam meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan dukungan penuh dari Thohir, apakah langkah-langkah baru akan membawa timnas Indonesia menuju kejayaan? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin hati adem untuk harapan-harapan di penghujung tahun ini. Shin Tae-yong buka suara usai gagal di ASEAN Cup 2024. Ini janji besarnya untuk timnas Indonesia di 2025. Setelah kekalahan di ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong akhirnya buka suara mengenai masa depan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan janji besar yang akan membangkitkan harapan baru bagi para pendukung. Apa yang dia rencanakan untuk tahun depan? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini memberikan tanggapan terkait kegagalan skuad Garuda di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia tidak berhasil melaju ke semifinal setelah hanya menempati posisi ketiga di grup B akibat kekalahan tipis 0-1 dari Filipina. Hasil ini memicu kritik di media sosial. Meskipun ada juga dukungan untuk Shin Tae-yong, terutama karena timnas Indonesia kali ini mengandalkan pemain muda dengan rata-rata usia 25 tahun. Shin Tae-yong mengungkapkan rasa terima kasih dan syukur kepada para pemain yang telah memberikan usaha terbaik mereka meskipun menghadapi tim dengan komposisi lebih berpengalaman. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Shin menyatakan bahwa meskipun Indonesia tersingkir, semangat dan kerja keras para pemain patut diapresiasi. Ia percaya bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia dan memberikan harapan untuk masa depan. Saya yakin tahun depan kita akan melangkah lebih tinggi lagi, ujar Shin Tae-yong.
Meskipun ASEAN Cup 2024 berakhir dengan kekecewaan, Shin Tae-yong tetap optimis dan berkomitmen untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih baik di masa mendatang, terutama dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Tahun depan, timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan Shin berjanji untuk berusaha keras agar Indonesia bisa lolos. Ia juga mengajak supporter untuk terus memberikan dukungan kepada tim. Bagi para penggemar timnas Indonesia, harapan Shin Tae-yong memberikan pesan positif meskipun hasil kali ini tidak sesuai harapan. Masa depan cerah menanti dengan upaya dan semangat yang lebih besar di tahun 2025. Dukungan dari supporter menjadi kunci penting dalam perjuangan ini. Mari bersama-sama mendukung perjalanan tim Merah Putih menuju puncak yang lebih tinggi. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Media Korea Selatan soroti peran sentral Erick Thohir dalam kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Arab Saudi. Media Korea Selatan mengapresiasi peran penting Erick Thohir yang berhasil membangkitkan semangat timnas Indonesia yang berujung pada kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi. Apa yang membuat Thohir begitu berpengaruh dalam perubahan besar ini? Media asal Korea Selatan, Best 11, baru-baru ini memberikan sorotan khusus pada peran Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dalam kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Arab Saudi pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan yang digelar 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 dengan 2 gol dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi timnas Indonesia di ronde ketiga, membawa skuad Garuda naik ke posisi ketiga grup C. Hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Best 11 menanyakan kepada Erick Thohir mengenai peran pentingnya dalam kemenangan tersebut. Ex-presiden Inter Milan ini mengungkapkan bahwa menjelang laga melawan Arab Saudi, dia memberikan pernyataan mengejutkan kepada para pemain. Thohir mengatakan kepada mereka bahwa jika ia tidak memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, ia siap mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Jika saya tidak melakukan yang terbaik dan tidak mendapat kepercayaan, saya akan mundur dari jabatan ini, ujar Thohir. Erick Thohir juga memberikan pesan tegas kepada seluruh staf pelatih dan pemain menekankan pentingnya bekerja keras dan bersatu untuk meraih kemenangan. Pesannya ini berbuah manis, membangkitkan semangat seluruh tim untuk tampil maksimal melawan Arab Saudi. Best 11 menyebut pesan tersebut sebagai simbol tekad Erick Thohir untuk tidak pernah menyerah, serta keberaniannya dalam mengambil risiko demi kebaikan tim. Media tersebut mengapresiasi kepemimpinan Thohir yang tulus, bahkan rela mengorbankan pekerjaan dan kehormatan demi masa depan sepak bola Indonesia. Menurut Best 11, jika bukan karena keputusan berani Thohir di saat yang paling kritis, hasil pertandingan melawan Arab Saudi mungkin tidak akan berakhir dengan kemenangan besar. Keberanian dan keteguhan hati Thohir menjadi kunci dalam memotivasi timnas Indonesia untuk meraih hasil terbaik dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Filipina guncang ASEAN Cup 2024, pemain buangan PSM Makassar sukses hancurkan Thailand. Dalam pertandingan semifinal ASEAN Cup 2024, Filipina berhasil mengalahkan Thailand dengan cara yang sangat dramatis. Semua mata tertuju pada pemain yang sebelumnya tak dipedulikan PSM Makassar yang mencetak gol kemenangan. Apa yang membuat kemenangan ini begitu luar biasa? Filipina menang secara dramatis dengan skor 2-1 atas Thailand dalam laga semifinal leg pertama ASEAN Cup 2024 di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Jumat (27 Desember 2024). Filipina bertindak sebagai tuan rumah terlebih dulu untuk partai semifinal ASEAN Cup 2024 dengan menjamu Thailand. The Azkals kembali menggunakan kandang utamanya Stadion Rizal Memorial yang memiliki rumput sintesis. Sementara Thailand datang ke Manila dengan rekor 100 kemenangan di fase grup A, tak gentar dengan tuan rumah Filipina. Bahkan dalam 5 menit awal pertandingan, Thailand lebih menguasai ball possession. Filipina coba melakukan penetrasi pada menit ke-10 melalui Paul Tabinas. Namun dari sisi kanan, Tabinas sulit melepaskan umpan ke kotak penalti dan diblok lini belakang Thailand. Sebuah peluang didapat Thailand pada menit ke-18. Subhanat Muanta mengirim umpan dari sisi kanan dan disambut oleh Akara Pongpumwisat. Namun bola berhasil diamankan dengan baik oleh Quincy Kameraad. Selang 2 menit justru Filipina membuka keunggulan lebih dulu. Sandro Reyes lewat sepakan kaki kirinya melepas tembakan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi Patiwat Khamai. 1-0. Kebobolan 1 gol, Thailand tersengat untuk bisa mencetak gol balasan. Akan tetapi usaha Chang Suok baru bisa terwujud pada menit ke-45. Lewat serangan balik, Patrick Gustafsson lolos di sisi kiri dan langsung mengirim umpan ke kotak penalti. Bola disambut langsung oleh bek kanan yang bermain di Port FC, Subhanan Burerat untuk mencetak gol. 1-1. Skor imbang bertahan hingga babak pertama usai. Di awal babak kedua, Thailand sempat mengejutkan pertahanan Filipina dengan peluang Supachok Sarachat, namun sepakannya hanya menerpa tiang gawang. Thailand melakukan pendekatan bertahan sejak menit ke-65. Hal ini diketahui dalam pergantian Patrick Gustafsson dengan bek tengah Seksan Ratre. Akan tetapi mereka tetap mengandalkan serangan balik. Hasil imbang yang sudah di depan mata Thailand harus sirna pada menit ke-5. Lewat tendangan bebas, Filipina mencetak gol kemenangan lewat sundulan ex-back PSM Makassar, Kike Linares. 2-1. Skor 2-1 untuk kemenangan Filipina bertahan hingga akhir. I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Pratama Arhan pantas dibilang berhoki besar, sang ibu ungkap ritual khusus sebelum bertanding. Pratama Arhan yang kini menjadi bintang timnas Indonesia memiliki kebiasaan unik sebelum bertanding yang diungkap langsung oleh sang ibu. Ritual yang diyakini mendatangkan hoki besar ini menjadi kunci keberhasilannya di lapangan. Apa yang sebenarnya dilakukan Arhan sebelum pertandingan besar? Salah satu pemain andalan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, dan cukup sering mendapat panggilan membela timnas Indonesia adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan selalu masuk ke dalam daftar skuad timnas Indonesia pada berbagai ajang internasional.
Meskipun saat ini jam bermain Pratama Arhan sudah mulai berkurang karena kehadiran sejumlah pemain naturalisasi, nama pemain milik Suwon FC itu masih menjadi langganan timnas Indonesia. Shin Tae-yong terlihat masih sangat membutuhkan sosok Pratama Arhan di dalam skuad timnas Indonesia. Kemampuan lemparan jarak jauh khas Pratama Arhan masih menjadi opsi menyerang untuk timnas Indonesia. Tak jarang Shin Tae-yong memasukkan Pratama Arhan saat lini serangan timnas Indonesia mengalami kebuntun. Tapi di balik kesuksesan karier sepak bola Pratama Arhan, sang ibu yakni Surati atau Makti mengungkapkan sebuah kebiasaan dari anaknya sebelum bertanding. Saat menjadi narasumber di program Kabar Petang TV One, Makti mengungkapkan kebiasaan Pratama Arhan sebelum pertandingan. Makti bercerita jika setiap sebelum pertandingan Arhan selalu menyempatkan diri untuk meneleponnya. Diceritakan kalau Pratama Arhan selalu meminta doa dan restu kepada sang ibu sebelum melakoni pertandingan dengan timnas Indonesia. Dikatakan jika Pratama Arhan selalu meminta doa dan restu kepada sang ibu sebelum melakoni pertandingan. Selain itu, Arhan juga kerap meminta doa demi keselamatannya di lapangan dan timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Arhan sebelum bertanding selalu video call ibu. Minta doa restu ibu sama keluarga dan selalu minta didoakan selalu untuk keselamatan di lapangan dan untuk menang di pertandingan. Tutur Ibunda Pratama Arhan. Makti. Kebiasaan dari Pratama Arhan itulah mungkin yang membuat Pratama Arhan bisa sukses dalam karier sepak bolanya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Erick Thohir janji dan komitmen bantu Shin Tae-yong raih prestasi gemilang di sepak bola Indonesia. Setelah resmi menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung menyampaikan komitmen besarnya untuk membantu Shin Tae-yong dalam meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan dukungan penuh dari Thohir, apakah langkah-langkah baru akan membawa timnas Indonesia menuju kejayaan? Erick Thohir angkat bicara soal komitmennya selama menjadi Ketua Umum PSSI. Pria yang pernah menjadi Presiden Inter Milan tersebut resmi menjadi Ketua Umum PSSI pada 16 Februari 2023. Kini pria 54 tahun tersebut sudah hampir 2 tahun sebagai orang nomor 1 di PSSI. Selama era kepemimpinannya, timnas Indonesia berhasil di berbagai turnamen internasional. Selain itu, Erick Thohir juga masih berusaha memperbaiki kompetisi domestik. Saat diwawancarai oleh media asal Korea Selatan, Best 11, Erick Thohir buka-bukaan soal programnya sebagai ketua umum. Erick Thohir menyebut bahwa program pertamanya sejak terpilih sebagai ketua umum adalah membantu Shin Tae-yong mengerek prestasi sepak bola Indonesia. Kedua pihak menyusun dan mengembangkan program bersama untuk tujuan tersebut. Hal pertama yang saya lakukan setelah menjabat adalah menerapkan bagaimana kami, dalam kurung, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dapat membantu pelatih Shin untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir. Bagaimana menyusun dan mengembangkan program untuk itu? Itulah yang pertama kali kami diskusikan, lanjutnya. Shin Tae-yong yang sudah menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia sejak 2019. Erick Thohir sudah banyak berdiskusi dengan Shin Tae-yong untuk menyusun program pengembangan sepak bola tanah air. Kami banyak berdiskusi mengenai program apa saja yang perlu dikembangkan, ujar Erick Thohir. Dan diterapkan untuk mengembangkan sepak bola Indonesia lebih kreatif, lanjutnya. Salah satu program yang disusun oleh Erick Thohir adalah pertandingan uji coba lawan tim kuat untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia pernah menantang Argentina pada Juni 2023.
Saat itu skuad Garuda kalah 0-2 dari laga melawan tim berstatus juara Piala Dunia 2022 dan peringkat nomor 1 dunia. Uji coba tersebut dimaksudkan untuk memberi manfaat nyata untuk perkembangan prestasi timnas Indonesia. Contoh yang representatif adalah pertandingan A melawan tim kuat, tulis Best 11. Menurut Presiden Thohir, sepak bola Indonesia selama matchday FIFA tidak banyak menggelar pertandingan internasional. Namun setelah Presiden Thohir menjabat, ia mempromosikan sebuah pertandingan di setiap matchday FIFA. Ini bukan sekadar permainan demi permainan, namun permainan dengan manfaat nyata. Itu juga bagian dari rencananya untuk mengundang Argentina, juara Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan peringkat 1 FIFA Lionel Messi ke Indonesia lanjutnya.